Iya, terima kasih. Selamat pagi anak didik kami sekalian. Iya, sehat semua. Baiklah, jadi sebelum kita mulai belajar kita, coba si Ebi coba buat buku kita untuk pergi pada hari ini. Ya, silakan. Mari kita bersatu doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan atas kehidupan yang Engkau beri, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul dalam malam kelas kami ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sebentar kami mau mulai pelajaran kami, berkatlah dari awal perkenalan hingga akhir. Ya Bapa, terimalah doa kami. Amin. Iya, terima kasih. Sudah selesai semua perkegiatannya tulis yang tadi? Ya. Nah, sehat semua kan? Sudah kita mulai? Oke. Jadi sebelum itu saya tanya dulu, bagaimana dengan keadaan di siswa kami? Apakah hadir semua? Oke, terima kasih. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai, saya mau bertanya dulu sama anak kami sekalian, karena minggu depan itu kan kita sudah masuk menggambar perspektif 1.5. Nah, jadi saya mau mengingatkan kembali dulu, apa itu menggambar perspektif? Coba dulu satu orang. Ya, silakan. Gambar perspektif merupakan salah satu gambar yang menghubungkan pada suatu objek tertentu sebagaimana yang dapat dilihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Pada sudut pandang inilah yang disebut dengan perspektif. Iya, terima kasih. Jadi untuk mengingatkan kembali, kalau berbicara masalah perspektif itu ada prosedurnya nanti, yakni semakin jauh objek maka dia akan semakin kecil. Oke. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah, yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat gambar perspektif 1.5. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mempresentasikan gambar perspektif 1.5. Jadi itulah nanti kira-kira yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu gambar perspektif. Nah, jadi untuk itu minggu semalam saya sudah sampaikan apa-apa aja peralatan yang sudah dibawa, betul kan? Iya, sudah dibawa seluruhnya? Sudah? Coba tunjukkan dulu kertasnya, bergaris. Iya. Nah, jadi hari ini Bapak akan mempresentasikan bagaimana cara membuat gambar perspektif 1.5. Ya. Jadi adapun tugas kita hari ini adalah membuat 9 kotak dengan 3 sudut pandang, dari atas kemudian sejajar, baru kemudian pandangan kanan atau pandangan bolong. Sudah? Coba siapkan dulu kertasnya biar kita mulai. Sudah? Iya. Perhatikan keban, bagaimana cara proses pembuatan gambar perspektif. Ya, jadi minggu semalam itu kita kan sudah menonton videonya. Jadi Bapak sekarang untuk mengingatkan kembali. Nah, jadi langkah yang pertama sekali yang ingin Anda buat adalah silakan diambil garisnya, kemudian tentukan dulu garis horizontal
Apa? Garis horizontal. Kita tuju garis horizontal di kertasnya. Sudah? Sudah dibuat? Nah, kemudian tentukan titik hilang. Tentukan titik hilang di tengah daripada garis horizontal. Tentukan titik hilang di tengah garis horizontal. Jadi nanti bisa dia di pinggir kiri, bisa di pinggir kanan. Nah sekarang kita buat dulu dia di tengah. Sudah paham? Nah kemudian kita membuat bidang 4 persegi panjang. Jadi buatlah ukurannya 4 cm masing-masing 4 cm. Buat anggota bersuara supaya masuk ke lapangan dengan lebih lancar. Sekali lagi, buat anggota bersuara supaya masuk ke lapangan. Sekali lagi, buat anggota bersuara supaya masuk ke lapangan. Terima kasih. Ya, perhatikan kemarin ya. Nah, di sini sudah Bapak buat di sini kotak ya. Nah, dengan ukuran di situ nanti di buku gambarnya buat nanti 4 cm. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian masing-masing sudut dari wujud sangkar ini Anda tariklah ini nanti ke titik hilang. Nah, ini dia titik hilang. Nah, sudah, perhatikan. Ya, jadi kira-kira seperti ini dia. Setelah sudutnya itu kita tarik ke titik hilang. Nah, jadi ini yang mana? Ini sudut pandang yang mana? Ini adalah sudut pandang burung terbang. Jadi kelihatan dia dari atas. Nah kemudian sudut pandang yang kedua kita buat sejajar dengan pandangan mata manusia. Kira-kira seperti ini. Recording in progress. Ya, jadi kemudian yang sejajar dengan mata kita itu adalah seperti ini. Kemudian sudutnya kita tarik ke titik hilang satu. Sudah? Nah, perhatikan. Jadi antara pandangan burung dan pandangan manusia itu beda, ya.
Nah, jadi kalau dia pandangan burung terbang, yang ada kelihatan itu sisinya ada 3. Ini dia sisinya. Sudah. Sedangkan manusia memandang itu sejajar. Jadi yang ada nanti yang nampak itu ada dua sisi yang kelihatan. Nah, kemudian setelah seperti ini, kemudian kita tentukan tebalnya. Anda tentukan nanti ketebalan daripada kotak tadi. Ya, jadi setiap garis yang horizontal di kotak, ya, itu sejajar dengan garis horizontal seperti ini. Coba, nah, seperti ini itu adalah garis horizontal. Dia harus sejajar dengan garis horizontal. Maksudnya sejajar. Jadi kalau sejajar dia berarti garis itu tidak akan pernah bertemu ujungnya. Kemanapun dia ditarik itu tidak akan bertemu. Nah, kemudian kita tentukan ketebalannya. Kita buat lagi sisi yang berikutnya seperti ini. Ya, sudah perhatikan. Jadi inilah dia ketebalan kotaknya. Nah, ini ketebalannya. Nah, jadi garis yang kita buat kritik hilang itu adalah hanya sebagai garis bantu atau garis paralel ya. Ini adalah sebagai garis bantu, itu nanti bisa kita hapus. Nah, jadi di sini sekarang sudah 2 sudut pandang yang kita gunakan. Yang pertama adalah sudut pandang burung terbang, kemudian katak, manusia. Nah, sekarang kita buat kotak dengan pandangan katak. Ya, sudah. Nah, perhatikan di mana. Lihat, sudah saya buat di sini ada 3 sudut pandang. Yang pertama adalah pandangan burung terbang, kemudian pandangan mata manusia, kemudian pandangan katak atau mata kucing. Lihat ini dia. Jadi pandangan burung terbang tadi kelihatan dia dari atas, sedangkan katak itu yang nampak itu dari mana? Dari bawah. Nah, setelah seperti ini nanti selesai buat Anda buat, ya. Kemudian garis bantu yang ada di sini nanti sudah akan dihapus. Nah, kan sudah dilakukan hapus. Ini nanti kita hapus. Jadi karena dia hanya sebagai garis bantu. Ya, kira-kira seperti
seperti ini. Sudah paham? Sudah? Silakan dilihat. Nah, jadi ini sebagai contoh. Nah, sekarang tugasnya adalah untuk membuat 9 kotak dengan teknik 1 titik hilang. Jadi untuk ini nanti sebagai dasar ini adalah kita pelajari untuk nanti membuat desain interior, itu adalah di dalam atau eksterior, di luar daripada ruangan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini ada salah Bapak buat contohnya kira-kira seperti ini. Nanti ini adalah gambar perspektif itu 1 titik hilang. Jadi yang kita buat sekarang itu hanya 9 dulu, ya, hanya 9. Jadi kira-kira seperti ini nanti prosesnya. Kita tentukan dulu balok-baloknya. Nah, kemudian setelah di sini nanti kita buat seperti ini. Untuk berikutnya, maka kita akan buat nanti desain interior dengan menggunakan 1 titik hilang, kira-kira seperti ini. Nah, inilah nanti proses pengembangannya, kira-kira seperti ini. Sudah, coba perhatikan kemarin sebentar. Kesinilah nanti proses pengembangannya. Jadi untuk ini awal dulu kita buat bagaimana dasarnya. Jadi untuk tahap berikutnya kita buat perspektif interior atau di dalam ruangan. Sudah? Ya. Jadi silakan dikerjakan. Kembangkanlah sesuai dengan apa yang sudah Bapak kerjakan di sini. Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Recording in progress.
Sudah ada selesai? Nah, silakan rapi dulu. Jadi inilah nanti sebagai dasar kita untuk membuat gambar perspektif interior dan eksterior. Ya, inilah sebagai dasar kita nanti untuk pengimbangannya. Jadi untuk pertemuan nanti berikutnya kira-kira seperti ini nanti yang akan kita buat. Sudah sampai di mana? Iya. Ini harus tegak lurus, vertikal.
Kalau sudah siap ya, kemudian nanti garisnya dipertebal, baru nanti salah satu nanti kita presentasikan ke depan bagaimana yang sudah digambarnya. Ya sudah ada, coba yang sudah selesai silakan dulu ditunjukkan, walaupun belum siap semuanya dengan proses pewarnaan tidak masalah. Yang penting dapat kita tahu sampai di mana prosesnya, apakah berhasil, apakah sesuai dengan prosedur dalam menggambar perspektif 1.5. Beda yang semakin jauh akan semakin kecil. Kemudian jadi ada di sana perubahan ukuran nanti. Nah, berikutnya garis horizontal yang ada pada kotak, dia harus horizontal juga, dia harus sejajar dengan garis horizontal. Sedangkan garis vertikal dia juga harus tegak lurus terhadap garis horizontal. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, coba yang kira-kira sudah selesai coba ditampilkan dulu ke depan. Terima kasih. Ya. Lihat apa yang sudah dibuat oleh teman kita. Coba ceritakan berapa ukuran yang sudah dibuat, kemudian bagaimana proses pewarnaannya, apakah sudah selesai atau belum. Baik, sesuai perintah dengan Bapak Guru tadi, terdapat 9 kotak dengan ukuran sama sisi 4 cm. Pada kotak tersebut, setiap ujungnya ditarik ke titik pusat sehingga membentuk seperti
seperti gambar yang sudah saya buat. Pada gambar ini, semakin jauh maka semakin kecil gambarnya. Pewarnaan gambar saya belum selesai, bisa saya lanjutkan nanti. Pada baris yang di atas ini merupakan pandangan kata, dan pada baris yang di tengah ini adalah gambar dengan sejajar pada pandangan mata, dan yang di bawah adalah pandangan yang sejajar yang pada pandangan burung. Iya, agak diulang dulu. Kemudian kita bandingkan dulu dengan yang sudah dibuat oleh temannya dulu. Coba bawa ke sini. Enggak, di sini aja dulu. Di sini aja. Ya, coba. Nah. Gambar yang saya buat merupakan gambar yang menggunakan teknik perspektif satu titik hilang, di mana dalam pembuatannya menggunakan satu titik yang berada. Pada awalnya kita menggambar 9 kotak, lalu menarik setiap sudutnya pada titik yang berada di tengah tersebut. Setelah itu, kita akan membagi-bagi kotak tersebut menjadi beberapa bagian, namun semuanya tidak dihapus langsung, sehingga terbentuk celah-celah yang membentuk seperti kotak tersebut terpotong. Untuk pewarnaan saya belum selesai mewarnai itu. Ya, terima kasih. Lihat, perhatikan di sini. Di sini ada 2 karet. Itu adalah 9 kotak. Jadi setiap yang 9 ini dia berdiri sendiri, ya. Dia hanya 1 kotak. Nah, kemudian sedangkan teman yang kedua itu sudah ada beberapa kotak. Nah, jadi ada dia pengembangan sedikit, walaupun dengan merupakan kotak-kotak sudah ada yang membuatnya. Nah, jadi kita lihat di sini perbedaannya kan sudah jelas. Nah, di sini tadi sesuai dengan yang sudah kita rencanakan itu adalah 9 kotak. Nah, sedangkan yang di sini sudah ada beberapa kotak yang dibuat. Sudah dilihat? Ya. Mudah kan? Mudah. Nah, jadi ini prosesnya memang belum selesai karena dia belum proses finishing pewarnaan. Sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Iya, terima kasih. Jadi dari sini dapat kita simpulkan, ya, semakin jauh kita memandang, maka objek yang akan kita lihat itu semakin menghilang atau semakin mengecil. Nah, kemudian garis horizontal dia akan tidak lurus dengan garis horizontal. Kemudian untuk garis yang vertikal yang ada di sana juga dia harus tidak lurus terhadap garis horizontal. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu sama didikanku sekalian. Ya, mengapa sih perlu gambar perspektif ini? Coba tepuk tangan. Apa kegunaan daripada gambar perspektif itu sendiri? Coba. Ya, coba. Kegunaan dari gambar perspektif adalah membuat ilustrasi ke dalam atau dimensi dalam suatu visual untuk menginformasikan letak atau depan atau belakang, jauh atau dekat, perbandingan ukuran. Iya, terima kasih. Jadi
apa bermaksud itu kita pelajari. Nah contohnya kalau kita melukis, menggambar tanpa ada perspektif, gambar itu akan kelihatan tidak enak dilihat. Kenapa? Karena kita memandang setiap benda yang kita pandang itu, kalau dia dekat dengan mata dia akan lebih besar dari yang jauh. Ya, kemudian kenapa juga ini kita pelajari supaya kita tahu bahwa pandangan manusia itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau tidak ada perspektif, gambar yang kita buat seolah-olah belum lengkap. Itu dia, tidak seimbang. Nah, jadi coba kalau kita menggambar sebuah kotak, kalau dia sama semuanya ukurannya, kurang enak dilihat. Itu dia. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Iya. Jadi kira-kira seperti itulah cara menggambar perspektif satu titik hilang dengan 3 sudut gambar, sudut pandang. Yaitu yang pertama tadi apa? Iya, pandangan burung terbang. Kemudian yang kedua, pandangan manusia, pandangan normal, itu dia. Dan yang ketiga adalah apa? Iya, pandangan katak atau mata kucing. Jadi benda yang dilihatnya itu kelihatan dari bawah. Kalau manusia itu sejajar normal, dan sedangkan untuk pandangan mata burung, dia melihat benda itu dari atas. Iya. Jadi sudah paham semuanya? Ada pertanyaan? Dan sudah kan? Iya. Jadi kira-kira seperti itulah yang ingin kita kerjakan. Jadi silakan nanti di rumah diselesaikan tugasnya, diwarnai supaya minggu depan itu bisa dikumpul. Paham ya? Ya. Jadi untuk berikutnya nanti, pertemuan kita berikutnya adalah untuk menggambar interior. Apa itu interior? Dalam ruangan dengan menggunakan 1 titik hilang. Paham ya? Ya, jadi pengembangan dari sini, pengembangan dari yang kotak-kotak yang sudah kita buat ini, kira-kira seperti inilah nanti. Jadi kita itu harus banyak melihat, membayangkan. Nah itu dia. Jadi coba nanti dibuat dulu nanti di rumah, oret-oret atau sketsa. Kira-kira seperti apa yang ingin dibuat untuk interior? Apakah di ruang tamu? Apakah di ruang dapur? Nah kira-kira seperti itu. Nah kalaupun belum, contohnya kalau di rumah kita belum lengkap itu, contohnya hanya ruang tamu yang ada, dapur tidak. Nah jadi silakan nanti juga dilihat di apa? Di internet, di HP-nya ya. Coba di search dulu nanti gambar interior 1 titik hilang. Nah, sudah ada di sana contoh-contohnya. Bagaimana proses-proses pembuatannya sudah juga ada di sana. Paham ya? Iya. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan minggu depan lebih bagus lagi. Jadi cukup sampai di sini. Selamat siang. Siang, Pak. Iya. Tepuk tangan. Iya, terima kasih.